Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, pengantar teknologi dan informasi komputer, pertemuan ke-6, kita pembahasannya adalah teknologi nirkabel. Saya share dulu tentang PPT-nya. Jadi yang namanya teknologi nirkabel, berarti nirkabel itu berarti yang tanpa kabel. Teknologi-teknologi yang penggunaannya atau pengoperasiannya sudah tidak membutuhkan kabel. Jadi pengertiannya dari teknologi nirkabel itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan frekuensi atau spektrum radio yang memungkinkan adanya transmisi, di mana transmisi itu bisa berupa pengiriman dan juga penerimaan informasi, di mana informasinya bisa berupa suara, data, gambar, video yang tanpa adanya koneksi fisik berupa kabel. Nah, teknologi nirkabel ini dibedakan dari sistem transmisi yang memerlukan koneksi fisik seperti kabel atau kawat tembaga atau fiber optik. Nah, komunikasi nirkabel ini karena tanpa kabel berarti bisa dilakukan di mana saja atau yang sifatnya adalah mobile dan juga sifatnya lebih personal. Nah, namun ada pembatasan yaitu adanya sifat antarmuka terminal dari layar kecil yaitu ponsel sampai menengah atau laptop. Nah, data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi infrared pada remote TV atau juga gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan juga ponsel dengan frekuensi tertentu. Nah, kelebihan dari teknologi nirkabelnya ada 5, ada mobility, ada instalasi speed dan simplicity, kemudian ada installation flexibility, kemudian ada reduce cost of ownership, dan juga scalability. Yang pertama adalah mobility atau mobilitas. Jadi jaringan nirkabel atau wireless ini menyediakan akses secara real time kepada pengguna LAN di mana saja selama berada dalam batas aksesnya. Jadi kalau jaringan LAN itu atau WiFi itu kan biasanya ada jangkauannya maksimal berapa meter dari sumber sinyalnya. Kemudian yang kedua ada kecepatan instalasi. Nah, ini untuk yang teknologi nirkabel, instalasi jaringannya ini relatif lebih cepat dan juga mudah karena tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubung. Contohnya aja seperti kita sehari-hari adalah menggunakan mouse yang Bluetooth. Itu kan hanya perlu memasang yang alat yang diletakkan pada PC atau komputer. Setelah itu langsung bisa terkoneksi antara PC atau laptop dengan mouse-nya. Seperti itu. Jadi proses instalasi jaringannya relatif lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas tempat. Jadi jaringan nirkabel ini sangat fleksibel terhadap tempat, berbeda dengan jaringan kabel yang tidak mungkin dipasang tanpa adanya kabel. Kemudian yang keempat adalah biaya pemeliharaan dan pemindahan lebih murah. Jadi jika terjadi perpindahan tempat, maka anggaran biaya dapat ditekan atau biaya menjadi lebih sedikit, walaupun investasi awalnya ini lebih besar dibandingkan dengan jaringan yang berupa kabel. Jadi biaya instalasinya dapat diperkecil karena tidak membutuhkan kabel dan juga biaya pemeliharaannya lebih murah. Namun pada saat penginstalan di awal, investasinya itu yang biayanya lebih besar. Kemudian yang kelima adalah kemampuan jangkauan. Jadi konfigurasi jaringan itu dapat diubah dari jaringan peer-to-peer untuk jumlah pengguna yang sedikit menjadi jaringan infrastruktur atau yang lebih banyak. Bahkan jaringan ini bisa mencapai ribuan pengguna yang dapat menjelajah dengan jangkauan sangat luas. Jadi perbandingannya adalah misalkan kalian menggunakan jaringan internet yang dengan menggunakan kabel. Berarti kalau pengguna yang dengan jaringan internet yang menggunakan kabel, berarti kan penggunanya terbatas pada jumlah kabel yang disediakan. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan jaringan internet yang menggunakan WiFi, itu berarti lebih banyak orang yang bisa mengakses jaringan WiFi tersebut tanpa dibatasi dengan adanya jumlah kabel atau seperti apa, hanya dibatasi dengan batas jangkauannya berapa meter dari sumber sinyal.
Nah, namun ada kekurangannya dari teknologi nirkabel, yaitu di kemungkinan adanya interferensi terhadap sesama hubungan nirkabel pada piranti lainnya. Jadi interferensi itu ada pengaruh terhadap sesama hubungan nirkabel. Nah, tipe jaringan nirkabel ini ada beberapa. Yang pertama adalah Wireless Wide Area Network atau WWAN. Ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti kota atau negara melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi kalau yang WWAN ini menggunakan atau memanfaatkan satelit. Jadi jangkauannya memang lebih luas, misalkan untuk sebuah negara dan sebagainya. Kemudian ada Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, di mana teknologi WMAN ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan, ya, contohnya antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau teknologi nirkabel yang terkadang sangat mahal. Jadi ini kalau di Unesa saya tidak tahu ya, apakah dia menggunakan WMAN atau bagaimana. Karena kalau contohnya ini kan ada pada kampus universitas. Nah, biasanya kalau kampus universitas itu kan gedungnya nggak cuma satu, atau bisa saja kampusnya ada banyak, cuma seperti Unesa itu kan ada kampus A dan juga kampus B. Nah, ini bisa menggunakan WMAN. Kemudian dari prinsip kerja dari teknologi nirkabel itu atau wireless itu seperti apa? Untuk yang wireless LAN, dia menggunakan electromagnetic airwaves atau gelombang radio atau infrared untuk menukarkan informasi dari satu titik ke titik yang lainnya tanpa harus tergantung pada sambungan secara fisik, jadi tanpa adanya hubungan kabel. Di mana gelombang radio ini biasa digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Kemudian data ditransmisikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga bisa diekstrak pada ujung penerima. Jadi intinya kalau wireless LAN itu adalah harus ada pengirim dan juga harus ada penerima. Dan juga harus ada yang ditransfer atau harus ada yang dikirim dan juga ada data yang diterima. Nah, data ini digunakan sebagai pemodulasi dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisikan. Ketika data sudah dimodulasikan pada gelombang radio pembawa, maka sinyal radio akan menduduki lebih dari satu frekuensi. Hal ini terjadi karena frekuensi atau bitrate-nya dari informasi yang memodulasi ditambahkan pada sinyal karier atau sinyal pembawa. Nah, multiple radio carrier ini bisa ada dalam suatu ruangan dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi inferensi satu sama lain jika gelombang radio yang ditransmisikan berbeda frekuensinya. Jadi untuk mengekstrak data, radio penerimanya diatur dalam satu frekuensi dan menolak frekuensi-frekuensi yang lain. Kemudian pada konfigurasi wireless LAN tertentu, transmitter atau receiver, penerima atau pengirim, disebut dengan access point terhubung pada jaringan kabel dari lokasi yang fix menggunakan kabel standar. Di mana access point ini bisa mensupport sejumlah grup kecil dari user dan bisa dipakai dalam jarak beberapa puluh meter. Nah, access point ini biasanya diletakkan di tempat yang tinggi dan dapat diletakkan di mana saja mendapatkan cakupan yang dikehendaki. Ini juga berlaku misalnya untuk router ya. Router kan biasanya ditaruh di tempat yang tinggi agar bisa mencapai jangkauan yang cukup luas. Kemudian ada end user access wireless LAN menggunakan wireless LAN adapter. Biasa terdapat pada PC card, pada notebook atau laptop komputer atau sebagai card dalam desktop komputer atau terintegrasi dalam handheld komputer. Nah, contoh dari teknologi nirkabel itu apa? Yang pertama adalah infrared atau inframerah. Jadi itu adalah sebuah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Di mana artinya itu adalah infrared, berarti infra itu adalah bawah merah, ratnya adalah merah. Ini ditemukan tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom dari Kerajaan Inggris, di mana digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam peta surya teleskop itu pada saat penemuannya. Kemudian selain ada infrared juga ada Bluetooth. Ini lebih digunakan untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network tanpa kabel. Jadi Bluetooth itu dapat menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan.
di mana spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Kemudian kalau nirkabel itu adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Di mana link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus, di mana tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dan dengan satu atau lebih titik jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. Ini adalah kemajuan teknologinya, ada keyboard nirkabel dan juga ada mouse nirkabel. Kalau kita ngomongnya mouse Bluetooth gitu ya. Kemudian juga ada wireless audio, sekarang udah mulai headset Bluetooth gitu ya. Nah, sekarang dari sisi keamanan bagaimana dengan jaringan nirkabel? Jadi keamanan jaringan itu berarti suatu hal dalam jaringan komputer yang dilakukan untuk memonitor jaringan, akses jaringan, dan juga mencegah penyalahgunaan sumber daya yang tidak sah. Jadi keamanan jaringan itu dibedakan menjadi 5, ada confidentiality. Jadi data atau informasi itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi ada hak aksesnya dan itu akan dibedakan dalam sebuah sistem atau sebuah jaringan. Kemudian yang B ada integrity, di mana informasi itu hanya bisa diubah oleh pihak yang berwenang atau integritas. Kemudian yang C adalah availability, itu berarti ketersediaan, di mana informasi tersedia untuk pihak yang berwenang ketika membutuhkan. Kemudian yang D adalah authentication, di mana pengirim dapat mengirimkan informasi dan identifikasi dengan benar dan juga memiliki jaminan bahwa identitas yang didapat adalah benar. Kemudian yang E adalah non-repudiation, di mana pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi. Nah, selain dengan keamanan, itu juga ada yang namanya gangguan jaringan, diberikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah interupsi. Jadi aset suatu sistem itu diserang sehingga menjadi tidak tersedia. Berarti keamanan yang diserang itu adalah availability. Jadi awal yang tersedia menjadi tidak tersedia, itu berarti terjadi interupsi. Kemudian ada intersepsi, adalah kondisi di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mendapatkan akses terhadap aset suatu sistem. Itu berarti keamanan jaringan yang terhubung itu adalah yang confidentiality. Jadi ada orang yang seharusnya tidak memiliki hak akses menjadi memiliki hak akses. Kemudian yang C adalah modifikasi. Itu adalah kondisi di mana pihak yang tidak berwenang berhasil merubah baik kondisi maupun konfigurasi aset sistem. Berarti ini berhubungan dengan keamanan jaringan yang integrity. Ada berhasil mengedit begitu. Kemudian ada yang terakhir adalah fabrikasi, kondisi di mana pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Demikian dalam materi tentang teknologi nirkabel. Setelah ini akan ada post test, silakan dikerjakan. Kita akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.